Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat karib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah." Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwasannya hanya ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, atau yang biasa kita kenal dengan istilah mustahil zakat. Yang pertama kata Allah, lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Siapa itu fakir? Adalah mereka yang tak punya harta dan juga tak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk dihidup. Kemudian yang kedua kata Allah, wal masakin, adalah orang-orang miskin. Siapa itu orang miskin? Adalah mereka yang barangkali punya pekerjaan tapi tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian selanjutnya wal 'amilina 'alaiha, adalah orang-orang yang menjadi amil zakat. Tapi para ulama yang dimaksud amil di sini adalah orang yang menjadi amil dan diangkat oleh pemimpin, diangkat oleh pemerintah, bukan orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat. Kemudian selanjutnya 4 kata Allah, wal mu'allafati qulubuhum, adalah orang-orang mu'allaf. Jadi pembahasan tentang mu'allaf ini panjang ya. Bisa disimpulkan tak semua mu'allaf itu berhak menerima zakat. Jadi ada penjabarannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-riqa, para budak ya, untuk memerdekakan dirinya sendiri itu juga berhak menerima zakat. Alhamdulillah zakat budak sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang selanjutnya kata Allah, wal gharimin, adalah orang yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk memenuhi gaya hidupnya. Kalau sekarang kan banyak orang punya hutang, banyak hutang di bank, banyak kredit di bank ya, karena untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya mereka tak berhak. Jadi yang dimaksud di sini orang terlilit hutang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau orang yang berhutang misalnya untuk kemajuan Islam, misalnya berhutang untuk pendidikan ya, untuk membangun lembaga, untuk misalnya membangun masjid, untuk menyelesaikan masjid tersebut, untuk menyelesaikan lembaga pendidikan tersebut, dia berhutang, maka dia berhak. Kemudian yang selanjutnya termasuk dari golongan kelompok yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah di sini ulama panjang lebar sebenarnya pembahasannya. Yang jelas yang disepakati oleh ulama adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya mereka yang berdakwah, yang jadi saking sibuknya dakwah dia tidak sempat bekerja, dia memang fokus untuk ngajar ya, waktunya memang sibuk untuk ngajar, itu juga berhak menerima zakat. Tapi bukan berarti orang yang mungkin ngajarannya sekali gitu ya, jadi lebih banyak untuk bekerja, ngajarnya sedikit, itu sebagian ulama mengatakan mereka tak berhak menerima zakat. Jadi maksud fisabilillah lagi orang yang memang sibuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ibnis sabil, adalah orang yang dalam perjalanannya atau musafir, dia kehabisan bekal, dia juga berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.